Halo teman-teman, kembali lagi di Mr. LS. Pada video ini kita akan belajar tentang suhu. Ya, jadi sebenarnya suhu itu apa sih? Suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, ini suhu. Kita tahu bahwa alat ukur suhu itu adalah termometer ya. Berdasarkan skalanya, termometer itu terbagi menjadi 4. Ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Nah, nama-nama ini diambil berdasarkan nama-nama penemunya pada zaman itu. Dan sebenarnya hal ini adalah bagian yang terpenting daripada materi suhu ini. Jadi pada video ini saya khusus akan membahas cara konversi misalnya dari Celcius ke Fahrenheit atau Reaumur ke Kelvin dengan menggunakan cara yang agak berbeda. Karena dulu mungkin teman-teman akan diajarkan di sekolah dengan menggunakan cara perbandingan. Misalnya perbandingan C banding R banding F banding K itu berapa gitu. Saya juga kurang paham dengan menggunakan cara ini, tapi saya akan menggunakan cara yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan alasannya dan kelemahannya cara ini itu seperti apa. Oke, yang pertama kita harus paham konsepnya terlebih dahulu. Di setiap termometer, baik itu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin akan mempunyai dua titik, yaitu titik didih dan titik beku. Jadi kalau misalnya digambarkan seperti ini termometer Celcius, ini termometer Reaumur, ini Fahrenheit, ini Kelvin. Setiap termometer mempunyai titik didih dan titik beku. Ini titik didih Celcius, ini titik beku. Dua titik ini diambil berdasarkan suhu pada air. Jadi dua titik ini diambil berdasarkan suhu pada air. Kita tahu bahwa suhu air normal itu berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh manusia. Jika kita memanaskan air saat air itu sudah mendidih, maka kita akan katakan bahwa itu suhunya 100 derajat Celcius. Nah, itulah sebenarnya titik didih daripada air yang menggunakan skala Celcius. Jadi titik didih Celcius ini misalnya C2, ini C1 gitu ya. Ini 100 derajat Celcius. Lalu titik bekunya adalah 0 derajat. Jadi 0 derajat itu keadaan di mana air akan mulai membeku atau mencair, tergantung dari nanti suhunya naik atau turun. Nah, lalu untuk Reaumur di sini adalah 80 derajat Reaumur, di sini 0 derajat Reaumur. Kalau untuk Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit, lalu titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Jika untuk Kelvin 373 Kelvin, titik bekunya 273 Kelvin. Nah, untuk Kelvin sendiri tidak memakai derajat karena Kelvin ini sebenarnya adalah unit ukuran suhu. Sedangkan jika Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, mereka ini adalah skala ukuran suhu. Atau kalau teman-teman masih kurang paham, ya anggap saja karena Kelvin itu satuan internasional gitu ya, satuan yang unik, jadi harus dibedakan dengan yang lain gitu ya. Oh iya, ini R1, R2,
R1, ini F2, F1, ini K2, ini K1 gitu ya. Nah, jika kita amati, sebenarnya ini adalah hubungan antara dua titik. Ya, kalau dalam matematika misalnya ini titik bekunya X gitu ya, titik di sini Y dianggap Y, maka ini XY satu titik, XY satu titik lagi. Berarti akan berlaku persamaan garis jika diketahui dua titik. Yang rumusnya dapat dituliskan seperti ini. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini kalau dalam matematika ya. Lalu gimana cara kita konversi suhu dengan menggunakan rumus ini? Misalnya diketahui di sini suhu C gitu ya. Suhu C itu 50 derajat Celcius. Maka berapakah dalam derajat reaumur? Kita masukkan saja. X-nya diganti C, Y-nya diganti R, atau terserah dibalik juga nggak apa-apa. Jadi C min C1 per C2 min C1 sama dengan R min R1 per R2 min R1. Kita tinggal masukkan angkanya. C nya diganti 50 dikurangi C1 nya 0, lalu C2 nya 100 dikurangi C1 nya 0, R nya nanti yang kita cari, R1 nya 0, R2 80 dikurang 0. 50 dikurang 0, 50, 100 dikurang 0, 100. 50 per 100 setengah. R kurang 0, R. 80 kurang 0, 80. Perkalian silang ya. Ini kali ini. Maka akan didapat 2R sama dengan 80. R-nya adalah 40 derajat reaumur. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika kita ingin misalnya mengubah dari Kelvin ke Fahrenheit gitu ya. Ya sama, tinggal diganti K saja. K dikurangi K1 per K2 min K1 sama dengan F min F1 dikurang F2 min F1. Begitu saja. Sebenarnya termometer tidak hanya terbatas pada 4 skala ini. Kita bisa membuat termometer sendiri dengan menggunakan skala yang kita buat sendiri sesuai dengan ini suhu air ketika mendidih dan bukunya. Jadi misalkan saya membuat termometer A gitu ya. Saya membuat termometer A, titik didihnya misalnya 130 derajat A, titik bekunya minus 50 derajat A gitu. Nah, misalnya kalau ada benda nih diukur pakai termometer A ini lalu menunjukkan kira-kira 80 derajat A. Nah, lalu bagaimana cara kita konversikan ke termometer Celcius atau reaumur atau Fahrenheit atau Kelvin ini? Sama. Caranya ya sama dengan ini. Tinggal kita ganti A ini A2, ini A1 gitu ya. Lalu kita tinggal misalnya kita ubah ke Celcius gitu. 80 minus 50 per 130 minus 50 sama dengan C min 0 per 100 min 0. 80 ini minus kali minus plus 130 ya. 130 per minus plus 180 sama dengan C per 100. Dicoret nolnya. Lalu jika kita hitung pakai kalkulator, ini hasilnya ya sekitar 72 derajat Celcius gitu ya. Kebetulan angkanya juga jelek ya. Jadi ini adalah cara yang cukup mudah. Kita mungkin hanya menghafal satu rumus. Ini pun nanti kita akan pelajari di matematikanya sendiri. Lalu seperti yang saya katakan, jika kita menggunakan cara perbandingan ya, maka kita akan kesulitan dalam menghitung rumusnya. Karena misalnya dari Celcius ke reaumur itu rumusnya ada sendiri. Dari Celcius ke Fahrenheit rumusnya ada sendiri. Dari Celcius ke Kelvin rumusnya ada sendiri. Nanti dari reaumur ke Celcius rumusnya ada sendiri. Jadi totalnya ada sekitar 12 rumus yang harus kita hafalkan. Kekurangan yang kedua adalah jika diketahui termometer dengan skala yang lain seperti yang ini.
Jika kita menggunakan perbandingan, kita tidak bisa menghitung termometer yang seperti ini karena ya tidak ada perbandingannya gitu. Jika kita menggunakan cara yang ini, kita bisa konversi dari mana saja ke mana saja gampang, hanya menggunakan satu rumus, bisa untuk ini ke sini dan sebagainya, dan juga bisa untuk menghitung skala yang lain di luar skala ini. Lalu konsep titik didih dan titik beku ini juga penting karena nanti akan kita pelajari pada bagian selanjutnya, yaitu tentang kalor. Oke, mungkin sekian dari video kali ini tentang pembahasan saya mengenai bab suhu, terlebih mengenai konversi suhu. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kalimat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.